Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Wagio dari Pulau Gadung Pak Haji. ya. Sehari-harinya apa? Ini istri saya lagi di luar nih Pak Haji. Gak apa-apa, nanti Ya. istilahnya dia dimasuk istrinya. Bapak aja dulu. Bapak sehari-harinya apa? Saya ini dagang nasi Pak Haji. Dagang nasi. Iya, Dagang nasi. iya. Jadi sini ibu sini. Nih sini nih. Ibu, bapak dagang nasi. Yang Iya. dagang nasi bapak apa ibu? Sama istri saya Pak. Oh berdua. Iya Pak. Oh iya. Nah sehari-hari apa selain dagang nasi? Ya, itu dagangannya masak, ntar ada yang beli gitu Pak. Oh iya. Jadi jam berapa sampai jam berapa dagang nasi? Jam 9 pagi sampai jam 3 sore Pak. Oh iya. Jadi nanti bapak praktekin ilmu RDAY. Ini berlaku semua. Iya, ya. Ada orang jagang nasi uduk, orang Kuningan, Jawa Barat. Iya. Sana dalam yang 9 hari nggak ganti, diikat di atas dagangan. Kalau dagangnya pakai besi, terpal, diikat di atas. Kalau dagangnya pakai warung, di atas. Lebih tinggi dari kepala. Nanti bahan baku dagang nasi kayak beras, minyak goreng, kecap, bumbu-bumbu, daun bawang. Dilangkahin 9 kali. Nanti dikasih mana kertasnya buat manggil itu bos. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Nah nanti dibacain itu tuh ada kertasnya, nanti bapak baca. Nah dia alhamdulillah untung bersih. Dagangnya jam 2, selesainya jam 5. Untung bersih 2 juta. Udah bayar karyawan semua. Nah nanti bapak praktekin. Iya, iya Pak. Ya. Yang paling atas ya, baca. Baca. Oke, sebelahnya. Nama. Mic-nya. Yuk nama. Assalamualaikum. Nama saya Cahyo Indarto Pak Haji. Tinggal di Ini dari Magelang. 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 Sehari-harinya apa? Kalau usaha saya sudah tutup total. Saya sementara Tadinya ini. apa? Tadinya saya showroom mobil. Showroom mobil. Iya, Join apa sendiri? sendiri. Modal berapa tuh dulu awal-awal ngerintis? Awal ngerintis itu saya 750 juta Uangnya dari mana? dari riba Pak, dari bank. Minjem sama riba. Iya, Oh, itu. iya. Minjem sama riba, tapi terus awalnya berkembang Pak Haji sampai modal saya sampai rumah saya itu masuk 3,5 M, terus tanah yang saya beli itu masuk Jadi 1,7 M. dagang mobil tuh sempat bertahan berapa tahun? Saya mulai 2006 Sampai sampai 2019. Oh, lama dong. Iya. Covid itu udah tutup total sampai sekarang. jadi kalau bapak pikirin tuh kira-kira kenapa bangkrut dagang mobil? Kenapa penyebabnya bangkrut kalau boleh tahu? Nah, setelah saya Karena ditipu atau karena bapak yang nipu? ya banyak yang saya uang lari keluar ke teman-teman yang bawa lari itu Pak. Uangnya dibawa lari atau Iya. mobilnya dibawa lari atau modalnya dibawa lari? Mobilnya ada yang dibawa lari, mobilnya ada uangnya, terus sebagian besar itu saya habis ke angsuran, bayar modal, angsuran, bayar bunga. Jadi Gitu. sekarang punya utang berapa? Terus terang saya sekarang udah saya ikhlaskan semua asetnya Pak Haji, saya lepas, jadi saya udah nggak pikir. Tapi kalau dihitung utangnya sekarang saya di bank itu 4 miliar, 1,7 sama 2,5. Jadi sekarang ke RDAY pertanyaannya apa? Ya saya mau mulai baru Pak Haji. Yang kemarin saya udah lupakan semua karena aset sudah saya ikhlaskan dan saya mulai dari nol lagi. Gitu. Iya, jadi sekarang ke RDAY apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya kalau saya sendiri mendapat modal, dapat uang untuk usaha lagi dan lancar. Mau usaha apa lagi nanti kalau dapat modal dari Allah? Kalau kemampuan saya memang di mobil Pak Haji, jual beli mobil, cuma saya memang untuk ke depan saya menghindari ribanya gitu. Terus yang kedua, Jadi nanti mau usaha mobil lagi? insya Allah begitu Pak Haji, karena bidang saya di situ. Boleh.
Jadi nanti Bapak nih semua berlaku. Paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Paksain sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Paksain sholat badiah qobliyah jangan bolong. Siap. Paksain sholat tobat jangan bolong. Udah itu aja. Iya. Ada lagi? Ya itu terus satu lagi, saya itu dituduh sama saudara saya itu bikin surat kuasa palsu. Padahal saya tidak pernah membuat itu Pak Haji. Terus itu sekarang saya itu dikasuskan di Polda. Tapi saya Nanti kalau Bapak bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Yang nakalin Bapak mati dah tuh. ya siap. Kok Pak Haji tahu? Lah kan saya kemarin nonton TikTok. Iya. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Yang jahatin mati. Tuh, langsung dibayar kontan. Jadi nggak dibikin hidup. Karena kalau bikin hidup, bikin ulah lagi. Iya. Kalau dia tukang kawin, kawin lagi. Tukang kawin lagi. Mendingan dimatiin aja udah. Ya, Iya. Siap. bisa? Bisa. Oke, yuk sebelahnya bos. Nama. Aman Nur Jumadi, Pak Haji, Tinggal di Depok. Depok. Iya. Yuk, ada pertanyaan apa bos? Pertanyaannya, iya, ada apa dengan saya selama ini kok belum terkabul? Bukan ada apa, nggak ada apa-apa. Cuman bos dilarang nanya, kapan saya punya duit 10 miliar? Dari mana? Gimana? Nah kayak gitu nggak boleh, itu downgrade bos. Iya. Turun jauh. Jadi- Kalau lu suka nanya, Apa ya, gue Pak? kurang apa? Ya gue udah sedekah 60 juta. Jual mobil gue udah sedekah 60 juta. Tapi gue hajatnya belum terkabul. Gue udah zikir. Gue udah wirid. Gue udah tahajud. Nah itu nggak boleh. Itu namanya downgrade. Jadi apa dong ilmunya RDAY? Seperti yang dulu 2 tahun yang lalu bos baru datang. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah kalau yang tadi bos nanya tuh jatuhnya mikir, komen, ngeluh. Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Kan lo jadi ngeluh. Iya, Kebutuhan jalan terus. jadi tambah hancur banget Pak Haji, utang nambah Iya, lagi. karena lo nanya. Jadi Allahnya marah bos. Iya, Kalau ibarat main sepak bola namanya offside. Kan kayak kemarin nih. Pak Haji besok jatuh tempo hari Rebo. Ingat bener waktu itu kalau nggak salah ada Pak Nur deh dulu. Dari Jogja, rombongan dari Oh, Jogja iya. yang pakai mobil. Lu juga pasti tahu dah. Di sono pripatnya. iya, Terus gue ngomong begini. Emang umur lo sampai Rebo? iya. Dia datang kalau nggak salah malam Jumat apa malam Sabtu, Pak Nur? Malam Jumat. Hah? Malam Jumat. Malam Jumat. Emang umur lo sampai Rebo? Akhirnya mobilnya tabrakan, satu mobil mati semua. Yang hidup berapa orang? Cuman satu. Yang perempuan itu yang duduk di belakang. Yang lain mati semua. Kita lewat Pak almarhum Pak Ade melayat ya. Jadi lo nggak boleh nanya. Besok kan jatuh tempo. Besok kan harus ada yang dibayar. Allah murka. Emangnya umur lo besok sampai Rebo? Orang umur lo nggak sampai Rebo. Tuh. Tapi kan karena kita nanyanya sadis. Walaupun kita ngomongnya pelan. Tapi di mata Allah tuh sadis bos. Jadi yang boleh tahu kejadian besok lo punya showroom mobil lagi. Kejadian besok lo punya duit 10 miliar bahkan 100 miliar. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bos nggak boleh tahu kapan. Jadi lo hanya cuman jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau bahasa RDAY, jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau bahasa preman, berbuat. Jadi lo cuman bolehnya baca Quran. Wirid nggak boleh, zikir nggak boleh, berdoa nggak boleh. Hanya baca Quran. Pak Haji, bukan doa bagus, jelek. Bukan wirid jelek. Yang bagus apa? Baca Quran. Emang ada ayatnya di Al-Quran? Terangin bos. Iya, jadi Ini berlaku semua. ada 2 hadis dari Rasulullah SAW yang
pertama sampaikan oleh Rasulullah bahwa ibadah yang paling utama bagi umatku adalah baca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua ada hadis yang lain, barang siapa yang membaca hidupnya disibukkan dengan Al-Quran, maka Allah memberikan keutamaan yang lebih utama daripada orang yang berzikir dan berdoa. Hadisnya seperti itu. Jadi yang lebih utama adalah baca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada doa, termasuk Quran sendiri adalah zikir. Jadi satu kesatuan di situ. Jadi baca Quran mulia bener bos. Jadi lu cuma baca Quran, nggak usah baca lain. Udah itu aja. Dan nggak boleh kapan, bagaimana, dari mana. Tapi kan kebutuhan terus Pak Haji. Benar. Kebutuhan terus. Jadinya saya sama istri kadang jadi selisih pendapat. Saya sama anak jadi selisih pendapat. Papa sih goblok. Mobil dijual 60 juta, duitnya disedekain tuh sampai sekarang tuh papa tuh. Iya, anak Biarin pertama bos. itu, Pak Haji. Hah? Anak pertama. Iya, biarin Mungkin bos. Terjadi sekarang kan pas kemarin terakhir Pak Haji saya mau privat kan bulan Januari tahun depan ya? Iya. 2023. Iya betul. Nah itu kan mungkin ya Pak Haji melihat kita udah tahu mobil tinggal satu malah Iya. dijual buat sedekain, mungkin bahasa hati anak ya. Nah dia itu langsung berontak Pak Haji, berangkatlah ke luar negeri, Kamboja, lewat bahasa calo ya, ilegal ya. Nah itu di sana suruh nebus, kerja 1 bulan. Kamu yang namanya Dimas ya? Iya. Kamu bisa IT? Enggak, saya kan cuma bisa komputer. Nah, kamu udah saya beli 150. Nah, dari situ Pak Haji saya bentuk ininya, amblesnya. Nebus dia 150, minjem gelang kakaknya istri sampai sekarang belum ini. Iya. Namanya itu gelang harus pulang gelang. Dari Gak apa-apa. iya. Maksudnya minjem gelang, pulang gelang pasti kebayar bos, tenang aja. Haji Marco kan nyedekain mobil, berantem sama bapak kandungnya. Iya betul, mana Mike? Berantem sama bapak kandungnya. Terus Betul. disedekain lagi Grand Max. mobil Grand Max, berantem lagi sama bapak kandungnya. Betul. Dan berantem dia kan 9 bersaudara. Iya. Adiknya 8 nyalahin dia. Iya. Coba. Iya, ketika saya belajar sedekah ekstrim ke Pak Haji, kebetulan saya nggak ada rupiah, dan karena saya yakin di sini ada anak yatimnya, ada yang terkabul, dan saya lihat ibadah anak yatimnya seperti baca Quran apa itu saya bisa lihat sendiri. Jadi saya udah yakin, makanya saya biasa sama istimewa, Bapak kasih aja mobilnya ini Suzuki ini ke anak yatim untuk jemputan anak yatim. Jadi saya istri kasih ke anak yatim dan saya pulang naik angkot. Sudah itu hujan lagi. Jadi terpuruk banget waktu itu. Tapi saya yakin bahwa ini saya sedekah ekstrim yang saya pertama lakukan di sini. Pas bapak saya tahu, langsung dia tanya ke saya, betul sedekahin mobil ke Pak Haji Dwi. Iya. Kenapa Pak? Kamu nggak sadar kalau sekarang itu zamannya kan agak beda gimana gitu, dan Haji Dwi itu udah kaya raya gitu, kenapa harus ke Haji Dwi, sedangkan adik-adik kamu kan banyak yang nggak punya mobil juga. Iya Pak itu. Terus saya dengar juga kamu ngasih satu lagi yang Grand Max warna abu-abu. Iya, langsung dia itu ludahin, tuh Ludahin sama bapak kandungnya, diludahin. istighfar ya Allah, langsung. Terus iya Pak, saya udah yakin, langsung dia tutup pintu, yang jebet pintu. Terus adik saya juga datang ke saya, betul kata bapak, sedekah ini mobil gini gitu. Iya ya Allah, inget zaman gini gitu. Pokoknya gimana caranya supaya mobil itu balik lagi lah Pak. Pokoknya adik saya tuh bodoh, pokoknya mereka nggak setuju. Tapi pas setelah saya terkabul,
bapak saya Penggilingan padi yang udah 17 tahun tahun. nggak laku. Laku, dan langsung laku. Terus bapak saya tanya ke saya, Haji, kamu masih datang ke Haji Dwi Susanto? Iya tahajud sama sedekah? Masih Pak. Ya udah istiqomahin aja deh gitu. Tuh. Tadinya kan dia galak banget sama Waduh. saya. Terus adik saya juga kan ketika saya udah punya uang lagi, tamu-tamu teman-teman saya pada datang, suruh pada datang lagi. Terus dari mereka tanya, masih ke kandang B ke Haji Dwi? Iya. Saya bilang saya masih ke Haji Dwi. Terus mereka bilang apa? Salamin ya buat Pak Haji Dwi gitu. Itu yang saya alami ketika saya itu mulai terkabul. Ketika saya belum terkabul, mereka menghujat ya semuanya. Dan ketika saya mulai terkabul, mereka datang lagi, balik lagi. Dulu yang waktu saya terpuruk nggak ada yang ngajak undangan, acara pesta-pesta, makan-makan, nggak ada. Ketika saya udah mulai terkabul lagi, itu undangan banyak banget. Dan teman-teman saya yang dulu kalau saya telepon itu udah takut sama saya, takut dipinjam duit ya. Ketika saya itu mereka sendiri yang telepon kayak gitu. Itu ada perubahan seperti itu. Haji Marco kan kayak si bos. Waktu itu bos kan masih halus. Pak Haji, boleh gak saya privat? Pak Haji, boleh gak saya privat? Boleh gak saya privat? Lo masih halus. Kalau dia kasar nanyanya. Kasar, kejem, kasar. Pak Haji, saya udah meraktekin ilmu RDA 7 bulan. Iya. Saya tiap malam udah tahajud di sini. Iya. Mana hajat saya belum terkabul? Iya. Mana? Iya. Apa jawaban saya? Ya lo seneng-seneng dong, nggak muka begitu. Iya. Lo liburan dong ke Eropa. Iya. Apa jawab lo apa pada saat Iya gua Pak ngomong Haji, begitu? ya Allah saya kan nggak punya uang. Terus Pak Haji bilang gitu, kalau mau terkabul sampai terkapan pun nggak bakal terkabul kalau hati lu nggak bahagia. Lu perhitungan sama Allah. Pokoknya Iya. sebulan dulu keluar negeri lo gitu. Liburan lo ke luar negeri sebulan karena hajatnya kan ekstrim. Iya. Mau jual penggilingan padi yang udah 17 tahun nggak laku. Betul. Punya tanah tapi belum dibangun properti. Betul. Kontrakan nggak punya, hanya Iya. cuma 6 pintu, Betul. ruko nggak punya. Betul. Ya lo mesti liburan dong sebulan ke Iya. Eropa. Iya. Saya ngomong begitu waktu itu, dia ngomong Eropa Iya. sebulan dari mana? Iya. Mana gue tahu? Kalau gue Iya, tahu, gue iya. Tuhan dong namanya. Terus saya bilang tuh, wah gue salah nih gue berbuat kesini Gue gitu. salah nih Sampai berobat jalan ke kaki. RDA ya, salah. Terus saya nangis lagi. Ah. Saya nangis. Saya bilang, wah gue salah nih berobat ke sini. Sampai-sampai Anto nanya, Pak Haji Marco kenapa nangis? Saya bilang, oh Pak Haji tuh. Saya bilang, nangis-nangis. Terus, Pokoknya gue dijelekin abis dah, dia keluar dari ruangan gue. iya betul. Terus 2 hari kemudian saya dapat telepon dari bos Telepon. saya untuk ngajak jalan-jalan ke keliling Eropa 1,5 bulan. Saya bilang saya nggak punya duit gitu. Ya kamu kan butuh liburan karena kan habis 7 bulan di kandang gitu, Anak pasti yatim. bosan anak yatim. Semuanya saya bayarin, saya gaji juga, saya tiket, hotel, semuanya transportasi, makan semua saya yang tanggung gitu. Dan saya bilang ke Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji saya bisa mau jalan-jalan ya. Pak Haji bilang, nah gue bilang apa, lo senang-senang dulu ya ke jalan-jalan lo, biar hati lo senang, biar rezeki lo datang. Ketika saya di Jerman waktu itu di Heidelberg, istri saya jam 2 malam telepon, Pak, Seminggu. seminggu. Saya Seminggu mau di ngobrol Eropa. gitu. Mama tahu nggak ini jam berapa di sini? Iya Pak, kalau di Eropa jam 2, tapi di sini udah siang itu. Kenapa? Itu penggilingan ada yang mau beli berapa duit itu saya mention harganya segini. Terus dia bilang beli kurang nggak boleh. Terus akhirnya orangnya itu bilang saya kasih DP setengahnya setengah lagi pas Pak Haji datang. Nah itu ketika itu saya di Eropa itu lagi senang. Nggak kepikiran istilahnya hutang, nggak kepikiran tentang keluarga, nggak kepikiran masalah properti yang lagi macet segala macam. Terus saya pokoknya senang ya, dan benar bisa nolin lah itu beneran. Saya lupakan semuanya. Ketika saya hati nggak ada kejengkelan, ragu, sedih, mikir itu nggak ada, datanglah rezeki. Ya. Itu Jadi ada penawaran. hati itu. senang rezeki, Datang, hati sedih rezeki. pergi. Nah kita kebanyakan sedih, merenung. Kenapa nasib gue begini? Kata Allah, goblok. Kok gitu Allah? Kan yang ngabulin aku. Kamu sambut dong. Rezeki itu disambut. Jangan kamu
diratapin. Karena Ya. kan semuanya dari aku. Nah waktu itu saya bilang sama Ya. dia, lu nanti kalau hati lu senang, rezeki pasti. Datang. Alhamdulillah dia ijab dulu lah ke sini sama Ya. anak yatim sebelum terbang. berangkat, ya. Tiketnya ekonomi, Dapat tapi duduknya bisnis. Betul nggak? Betul Pak Haji. Nah lu coba bos gembira. Boleh nggak Pak Haji gue gembira sendiri, nggak usah ngajak istri. Sendiri kalau istri memang belum bisa karena sibuk di rumah. Lo sendiri mancing. Ya. Tapi gue nggak setuju ya yang ikan normal. Gue maunya yang ikannya bekonde. Oh, mana nih yang bekonde? Oh ya Pak Haji, waktu saya liburan itu saya nggak Kalau ngarepin. ikan bekonde apa sih namanya? Galatama. Apa namanya? Lomba. Minimal lo nonton. mancing. Ada nggak pemancingan Galatama? Kalau di Jakarta di mana ya? Pancoran atau di mana tuh? Yang empang. Yang ada pitanya tuh. Kalau nonton. Oh kayak gini, oh senang orang. Tapi kalau lo nya dibawa diratapin tuh apa ya? Dibawa sedih, diseselin nasib kayak Haji Marco. Iya. Ih, jadi anak gue jadi begini karena dia putus asa kan. Aduh, makin jauh. Oh ya Pak Haji, waktu saya liburan itu saya nggak peduli kapan datangnya, hari apa, tanggal berapa hari setelah saya senang-senang itu nggak saya tentuin. Wah seminggu nih pasti nih gue rezeki datang. Enggak, pokoknya saya losen aja Pak Haji, terserah Allah aja Pak Haji. Ternyata pas hari ke-7 itu seminggu itu udah datang. Laku Ya. penggilingan padi. Iya. 17 tahun loh bos. Betul. 17 tahun dia. Pak Haji, terima kasih ya saya dipaksa suruh seneng-seneng. Nah Iya. lo karena duit nggak ada, kan pikiran lo kan gue nggak duit nggak ada, jadi gue seneng-seneng kemana? Itu lo udah ngeblok bos. Iya. Haji Marco kan begitu juga. Gue bilang janganlah Haji Marco. Ke Eropa, gue maunya ke Eropa. Kenapa? Karena hajat lo ekstrim. Gak mau gue liburan. Temennya dia yang di Eropa ngebel. Iya. Gue maunya keliling Asia. Alhamdulillah keliling Asia. Gue maunya ke Bali ya. Iya. Ya ketika udah terkabul, uang terkumpul, Berdatangan terus. udah berdatangan semua. Nah si bos juga gitu. Sebetulnya Pak, itu waktu 7 bulan itu juga kalau yang kecil-kecil sih udah mulai Pak. Tapi kita kan mau yang gede, yang heboh gitu. Jadi kadang jadi lupa ketutup sama Tenang bos, pastilah bos. Ini contohnya. Jadi saya kapan Pak Haji? Loh, besok aja bisa, hari ini pun Amin, bisa. amin, Nggak usah. Saya kapan Pak Haji? Ya, amin, jangan ngomong gitu. Besok bisa. amin. Yang penting bosnya harus gembira dulu Iya. nanti. Nah terus apa lagi bos yang mau diobrolin bos? Selain cerita anaknya di Kamboja. Iya, Terus akhirnya anaknya pulang. udah ditebus. Tebus. Oh, Nah, iya. Itu yang minjem emas tadi itu. Oh jadi udah pulang dari Kamboja terbang sini. Iya. Jadi Di nggak sini- jadi tumbal dong di sono. Alhamdulillah enggak. Kan yang di Kita Kamboja ngirim- banyak yang dijadiin tumbal. Banyak yang dimatiin, yang digorok tinggal di Medan. Iya yang digorok, diambil itunya ginjalnya. Iya, pulang ke sini ya bukannya benar. Berarti kalau lu kemarin nggak sedekah 60 juta kayaknya anak lu jadi korban deh. Tolak balanya sedekah lah bos, 60 juta ya kan? Iya. Tapi kan kita nggak ingat ke situ, selalu yang dituntut mana Allah, gue udah maksain jual mobil, kata Allah hampir anak lo jadiin tumbal. Lo mau gak gue balikin dari haji duit 60 juta, anak lo jadi tumbal? Kan anak gue di Indonesia, udah di Indonesia, nggak apa-apa, tetap jadi tumbal karena 60 juta dibalikin. Enggak lah bos, anak nggak ada lawannya ya kan? Anak segalanya. Jadi kita jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi bos nggak boleh nanya sampai kapan ya begini, nggak boleh. Iya, gangguannya cuma dari anak terus Pak Haji. Dia pulang ke sini bukan bener motor gadian digade sama dia. Pikir Motor aku- gadian digade. Iya, motor aerok. Jadi pikir aku sebulan ditebus kali ini anak. Cariinlah dilacak sama saya, telepon teman-teman kita kan teman jual beli motor kan banyak. Motor sama saya cariin plat ini. Agak temulah di sini di Cikaret belakang rumah sakit Cibinong. Mm-mm.
Nah di situ digadein 5 juta. Aduh. Waduh, kata saya, masa Allah, saya bilang. Istri lagi nyari minjem kakaknya lagi. Mm-mm. Ini sampai sekarang dia nggak pulang, terus WA mamanya. Pokoknya kalau WA mamanya itu nggak bener banget, berani banget gitu loh. Mas, Iya. kalau ini anak, ibunya berani banget gitu. Bos, kenapa nggak anak ditaklukin dengan ilmunya RDAY? Coba Haji Marco, naklukin anak yang nakal pakai apa Haji Marco? Iya Pak, Ini ketika dengerin. anak saya setiap hari itu main game terus Pak. Terus kadang-kadang pergi malam tuh jam 9 malam pulang-pulang jam 11, jam 12. Dan saya khawatir karena itu walaupun anak laki-laki ya Pak. Terus mengenai kerjaan rumah, boro-boro mengerjain Pak. Sholat aja susah, suruh makannya susah, apalagi suruh cuci piring atau nyimpen piring-piring kotor itu ke belakang ke tempat cucian. Terus belajarnya males sekali Pak. Akhirnya setiap hari istri saya nyanyi terus. Nyanyinya teriak-teriak. Dosa kalau sholat, ayo belajar. Emangnya nanti kalau punya istri mau dikasih makan pakai game, anak-anak kamu segala macem pokoknya. Terus emangnya di sini ada pembantu, kita nggak ada pembantu, semua kita kerjain. Karena rumah saya cukup besar, 400-700 meter tuh nggak ada pembantu. Selain kita dan anak-anak yang harus kerjain, siapa lagi gitu ya. Bukannya kita nggak mampu, tapi kita juga ngajarin mereka untuk belajar ngerjain, misalnya bisa nyuci, bisa nyetrika, cuci piring, bersihin rumah kayak gitu. Karena setiap hari kita ribut terus, kalau mau sholat mereka ngebangunnya susah, gudur-gudur segala macam karena tidurnya malam Bu, Pak. Jadi akhirnya kita berembuk sama istri untuk pakai ilmu kearifan lokalnya Pak Haji. Jadi istri saya itu sebelum ke toilet pipis ya, jadi bangun tidur kemaluannya itu semprot pakai selang, abang dicuci pakai pakai gayung, ditampung airnya itu pakai baskom atau pakai ember. Terus bukannya kita cuci cebokan itu artinya ibu habis pipis terus ibu cebok dan tampung, bukan, tapi itu bangun tidur sebelum pipis dicebok, dicuci, terus ditampung airnya, bacaannya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharapi doa Allah SWT yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dan wasilahnya anak yatim, amin aminnya anak yatim kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, anak saya nurut manut katut, mau belajar, mau mengerjakan rumah, dan berpelakuan baik, misalnya sopan santun segala macam. Nah itu dibawa ke dapur untuk misalnya istri saya habis cuci beras ke rice cooker. Nah itu airnya itu campur buat buat ngairin berasnya ya segini kalau nggak salah yang saya tahu tuh istri saya. Terus kalau nggak bikin jus kalau sarapan, kalau nggak bikin sereal, bubur kacang hijau, bikin buat nyayur bayam besar. Nanti anaknya gitu. Takluk bos. Kayak anak gue juga gitu. Gak mau sekolah dokter, maunya teknik sipil. Yeah. Gak mau sekolah dokter, maunya teknik industri. Gak mau sekolah dokter, maunya sarjana hukum. Oh. Dulu kalau anak gak nurut, dukun bertindak. Sekarang kontol bertindak. Udah gue cebok, bikin. Sekarang anak gue yang pertama dokter, nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Makanya terkenal di rumah sakit anak saya. Dokter selakangan. Iya Bu. Bapak jadi alhamdulillah daripada kita berantem sama anak. Biasanya jadi dokter gak mau. Nah alhamdulillah anaknya dia yang pertama masuk IPB tanpa tes jalur undangan. Ya. Diterima jadi pramugari sekarang. Iya. Terus Pak alhamdulillah kata Pak Haji kan biasanya 9 hari, tapi dalam 3 hari itu mereka udah perubahan semuanya sampai sekarang. Anaknya suruh sholat bos. Bohong terus, sajadahnya digelar, tapi kamar mandinya kering. Kan dia kan pernah nipu emaknya dulu. Jadi pada saat anaknya udah sholat, dia kan tahu, diperiksa dulu kamar mandinya, oh kering. Gue banget kan dia. Iya, terus alhamdulillah anak-anaknya mau masak air, mereka mau terus tempat tidurnya habis tidur itu rapi. Pagi-pagi tuh jam
4:30 itu udah pada bunyi tuh apa alarm. Tit, 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 tit. Mereka udah pada mandi, udah pakai baju seragam, udah apa? Udah beresin tempat tidur. Dan kadang-kadang mereka udah bikin sarapan sendiri. Tadinya boro-boro. Kadang-kadang kalau pagi-pagi itu tetangga udah denger, Bu Haji tumben udah lama nggak kedengeran suara lagi teriak-teriak. Biasanya kan teriak-teriak di saya tuh, bangun, bangun. Wah, sekarang alhamdulillah cucian nggak ada, istilah numpuk-numpuk cucian nggak ada. Setrikaan kalau anak saya walaupun pramugari kalau libur pulang ke rumah nyuci, nyetrika mau. Terus anak saya yang SMP nih, yang paling bungsu SMP, pagi-pagi kalau misalnya cuci apa seragamnya belum disetrika, dia nyetrika sendiri. Terus pulang sekolah masih mau ini Pak, nyapu halaman. Nyapu, Iya. bebenah kan kita lihat kadang dia suka ngelapin, nyapu. Gue bilang wow beda banget. Nggak taunya pakai ilmu itu tadi. Nah Iya. maksud gua, istri mau gak? Kalau istri nggak mau, sibuk atau lagi repot, bos aja yang praktekin. Karena bini gue juga nggak mau bos. Karena kan bini gue orang Sumatera, Iya. nggak ngerti nih ilmu apaan nih jorok. Oh, gue bikin sekalian gue taklukin. Jadi naklukin 4 perempuan. 3 perempuan. Iya, laki-laki. Bini, anak gue taklukin aja. Sekarang kayak tadi. Pah, nanti sore ya Pah. Nggak ada, ntar aja habis maghrib, saya bilang gitu. Nurut. Karena kan gue tadi udah japrian sama lu kan. Ya datang aja bos, nanti privat. Nah kan gue mau ngajarin lu. Kalau yang tadi mah udah jelas, ini kan Pak baru kan. Ya udah, karena gue mau ngajarin lu. Jadi maksud gue apa bos? Tidak boleh kita berharap sama yang udah kita kerjain. Kita suka berharap. Berharap dalam arti kata kurang apa lagi ya gue? Enggak ada kurang bos. Terus. Karena Mbak Ratih bisa cair 400 miliar. Dia belum baca Quran 12 juz, baru 2 juz. Tapi cair 400 miliar. Yang lain udah 8 juz sampai hari ini belum terkabul. Yang lain 6 juz sampai hari ini belum terkabul. Betul? Betul Pak Haji. Kenapa? Karena dia berharap. Jadi jalanin aja walaupun 2 juz nggak apa-apa, jalanin. Kan ada tamu kemarin, Pak Haji saya udah 8 juz. Mana katanya cair 10 miliar. Oh, perhitungan. Gila kali perhitungan. Enggak lah, nggak boleh lah. Malah Enci kemarin 12. Oh ya Enci. Enci. Enci privat yang pertama 10 juta. Privat kedua 10 juta. Privat ketiga 10 juta. Sampai privat yang ke-12 tuh ada tuh. Orang Cina. Ya masih ada. Masih ada, dia jadi panitia lomba. 12 kali privat 120 juta. Kan 10 juta. Berarti 12 kali 120 juta. Dia datang kemari. Pak Haji, saya privat 10 juta 12 kali. Kirain dia kan gajinya 30 juta. Kirain dia gajinya dinaikin jadi 35 juta atau dinaikin jadi 40 juta. Saya malah dipecat. Dipecat. Kasihan. Dipecat tuh. Dia datang kemari. Kemarin bawa makanan ya. Iya, Terima risol. kasih Pak Haji, saya dipecat. Kok terima kasih? Kemarin lo nangis marah pengen pecat. Dia lagi jadi panitia lomba. Iya. Tanda terima kasih saya Pak Haji. Saya ketemu bos baru. Bos hordeng. Yang lebih loyal. Yang lebih loyal. Dan gajinya dia 60 juta sebulan. 2 kali lipat dari yang bos lama. Padahal dulu bos lama dia ngarepin 5 juta loh bos. Atau paling gede 10 juta, dia kan nggak mungkin gajinya. Kan dia udah kerja 13 tahun. Malah dipecat. Lebih sadis mana bos sama lo bos. Dipecat. Tanda terima kasih kemarin dia bawa ngasih gue risol 25 biji ya. 25 biji. Ya. Ya udah, alhamdulillah. Nah, lo coba gimana caranya nih? Bisa gak lo jangan kurang apa lagi gue? Nggak boleh. Apalagi ya yang gue jalanin ya, nggak boleh. Udah yang lo jalanin itu udah benar, tinggal konsisten, relnya dilurusin. Jadi istilahnya gini bos. Bos kan udah sedekah 60 juta ke Allah.
Alhamdulillah anaknya diselamatin, nggak diambil ginjalnya. Itu dilupain dulu, ya betul ya? Betul Pak Haji. Jangan diinget-inget dulu. Nah kita suka nginget-nginget. Kayak orang Blitar barusan yang keluar tuh bos yang blow on. Blow on ya. Kenapa gue bilang blow on? Berdua. Dia baru seumur-umur naik kereta dari Blitar. Dia pikir kan katanya gini, Bu nanti stasiun kereta Bogor dari Jakarta ke Bogor itu stasiun terakhir. Nah pas terakhir kan langsir lagi jalan kata dia. Asik jalan lagi. Katanya balik lagi ke Jakarta bos. Coba bayangin bos. Harusnya dia dari tadi sini pagi dia berarti baru siang tadi. Iya. Karena apa? Karena dia blow on. Jadi ke blow onannya tuh dia duduk lagi berdua sama-sama. Balik lagi tuh keretanya ke arah Jakarta. Jakarta balik lagi dia tuh ke Bogor. Baru tadi. Gue bilang aduh. Kita kan suka blow onnya gini bos. Apalagi ya yang kurang ya. Kan gue udah ini. Udah wirid, udah jikir. Udah baca Quran, udah. Nah, itu kita blow on. Iya gitu ya. Masuk kelas blow on gak sih gitu? Ngarep. Nah bos, mulai sekarang jangan. Bisa gak Pak Haji? Harus bisa, karena lo udah di depan mata. Kok kalau depan mata masih 2 tahun, kemarin gue lemot. Karena lo berharap. Sama kayak Haji Marco, cuman bedanya lo ngomongnya halus. Haji Marco ngomongnya mencak-mencak. Sambil dia begini nih. Ya, Pak Haji juga ngomong saya, muka lu kok berak banget sih lo. Dia masuk ke ruangan gue Bang. Iya. Ya. Haji Marco muka lu kok berak gitu. Karena saya lagi sewot gitu kan. Penggilingan gak laku, properti gak jalan. Iya. Terus saya maksain suruh Jalan-jalan ke luar jalan-jalan negeri. ke Eropa. Duit dari mana? Lu jalan-jalan sebulan dah. Nah, dia tuntutan dia kan duitnya dari mana ke Eropa. Nggak taunya dijawab sama Allah. Temennya dia ngajakin dia ke Eropa. Nah, si bos kira-kira mau liburan kemana? Seucapnya Pak Haji, yang murah meriah aja. Di Depok ada apa? Boleh gak Pak Haji pemancingan? Cari pemancingan yang ikannya bekonde. Lu jangan bekonde, pikirannya ngeres lo Bor. Lu bisa digampar sama bini lo. Ikan bekonde tuh ikan yang kalau mancing buat lomba, jadi ikannya suka dikasih pita ya? Iya. Hah? Iya benar kasih pita. Kasih pita? Tapi aku kurang hobi mancing jadi nggak tahu gimana posisinya. Hah? Nggak hobi mancing jadi Nggak hobi nggak tahu mancing ya? posisi. Kayaknya makan Pak Haji. Hah? Kayaknya makan. Oh ya. makan, ya udah lo makan, ya udah, lu besok kan anak yatim, besok ada acara di Futil Sentul. Iya, aku Nah lo dateng deh besok di jeep, ikut, jadi gembira kan anak yatim, khusus buat lo kan wajib sedekah 1 juta. Iya. Nah lu gue kasih gratis dah, gitu. Oh enggak Pak Haji, gue kalau duit 1 juta mah punya, boleh nanti lo tinggal catat di Bu Haji Rosa. Tapi kalau lu nggak ada, free buat lo gratis. Jadi besok kita naik jeep. Lu ada gak? Kalau gue bikin status, lo bisa gak baca status gue? Iya. Suka lihat gak kemarin status gue? Iya, Haji iya. Marco naik mobil jeep. Oh iya sampai kotor banget. Iya. Lo ketawa gak? Iya. Ah? Iya. Nah ini nih yang kemarin kita jadiin tumbal. Nah besok gue butuh lo ya. Ah. Sip. Karena Haji Marco juga begitu bos. Topinya warnanya kan Merah. jadi apa? Coklat. Coklat. Iya lihat sih. Nah maunya saya bos, coba lo besok gembira. Pak Haji kalau gue di hotel Futil juga gembira, tapi anak yatimnya kecil-kecil berenang. Iya. Kalah gembira lah kalau besok di off-road tuh gembira banget. Pak Haji, kalau 1 juta gue paksain dia ada, boleh. Kalau nggak ada nggak apa-apa, lo datang nanti lo jadi pendampingnya. Atau lo ikut di krunya yang bawa makanan. Lucu gak Pak Haji? Ya lo lihat tuh. Dusda. Kan Haji Marco 2 kali survei ya? Betul. 2 kali survei, 2 kali jadi tumbal. Ya. Ada lagi ya bos? Yang mau ditanyain. Tapi kan lu udah denger tadi Haji Marco. Iya.
7 bulan meraktekin ilmu RD, sholat tahajud. Tiap hari nggak pernah libur sama Roni. Sedekah mobilnya 2. Iya. Tapi Allah ganti balasannya luar biasa. Tapi awalnya dia protes dulu kayak lu. Cuman lu kan protesnya halus, kok dia protesnya kasar. Mukanya marah. Kalau lu kan nggak marah. Kemarin kan waktu zaman dulu kita masih ada pohon mangga. Makanya gua ngobrol sama kuntilanak di pohon mangga. Kuntilanak, ini gimana ini? Coba. Bisa? Praktekin ya. Yuk, mana mic-nya Ibu? Nama. Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Sariyah dari Pulau Gadung. Saya udah pripat kedua kali ini. Tapi alhamdulillah setelah pripat kemarin dagangan saya benar-benar ramai. Terus Privat yang 10 juta apa yang 2 juta? yang 2 juta Pak Haji, Oh, 2 soalnya juta. uangnya Privat nggak ada kan kalau rombongan. yang 10 juta. Terus? Pas Lebaran Haji kemarin kan saya pripat. Ya ini yang kedua kalinya. Tapi ya alhamdulillah Pertanyaannya banget. sekarang apa? Pertanyaan saya ya supaya dagangannya lebih maju. Terus yang kedua, anak saya kan udah punya cewek tuh Pak Haji, kepengen nikah tapi nggak ada uangnya. Bagaimana caranya Pak Haji? Kalau kawin kan nggak butuh duit. Mau nikah Pak Haji. Kalau kawin butuh ngaceng. Haji Marco. Gampang lah Bu. Kalau dagangan pengen rame, cebok alat kelamin Ibu cawik-cawik. Kalau Ibu pengen anaknya mau nikah nggak ada duit, seperti putri tercintanya mau jadi pramugari waktu itu ya. Sedekah pembersih WC wajib. Betul. Disuwuk gimana? Pertama sih ijab dulu ya, pengen kerja, punya kerjaan. Kalau anak saya yang perempuan itu pengen jadi pramugari. Jadi sebelum berangkat hari Senin, hari Minggu sore, istri saya ngelangkain isi anak saya setelah sholat isya nggak pakai BH dan pakai celana dalam, cuma pakai mukena doang. Dilangkahin 9 kali, ucapannya sama dengan menghadap Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang, dan wasilahnya anak yatim piatu pimpinan dari Bapak Isono Tubisondo. Anak saya namanya siapa? Binti Haji Marco, memiliki pekerjaan di bulan ini tahun ini dengan gaji yang terbaik. Dilangkahin 9 kali. Besoknya sebelum berangkat kita ke Jakarta, ke Tangerang, ke airport. Kita mama istri saya itu nyamain anak saya pasti diterima gitu. Jadi pas anak saya mau tes, saya langsung sedekah ini WC sama tukang WC-nya. Saya bilang, Pak, anak saya lagi tes di atas. Oh, tes pramugari ya? Iya, sama ini buat bapak, tapi aminin dulu ya anak saya supaya. Nah kalau Ibu kan dia kerja, kalau Ibu enggak, saya punya modal ya 1 miliar buat ngawinin anak saya. Nanti butuh ngawinin berapa? Oh 100 juta, ya udah 900 juta balikin ke Haji Marco. Karena Haji Marco yang ngajarin, oke? Yuk sebelahnya. Nama. Nama saya Indah dari Magelang, Pak. Ya. Saya mau tanya, Pak, kan saya belum bisa baca Al-Quran. Saya kan mu'alaf. Ibu beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Ya itu, Pak, bacanya tuh susah. Enggak, beli Al-Quran yang ada tulisan bahasa Indonesianya. Alif, Lam, Mim. Ada nggak gitu? Ada. Dalikal kitabula. Jadi ibu pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Arab. Kan ibu nggak bisa tadi bilang nggak bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Terus pengennya malam itu, terus selama ini kan saya baca alhamdulillah gitu kan. Terus ya kadang belum selesai seperti target Pak Haji 27.000 itu udah ngantuk, udah terus bangun lagi. Sekarang gede hajat apa gede ngantuk? Ya itu susah itu udah gede Lawan hajatnya. Bu, lawan Bu. Ibu nggak lihat. Ibu yang punya anak, anaknya tengah malam nangis rewel. Ngelihat suaminya tidur, apa dia ikut tidur? Enggak tuh, dia lawan, dia bangun, dia buka teteknya, dia tetein tuh bayinya. Kalau ibu nggak bisa lawan ya nggak bisa. Banyak tamu RDI ya. Pak Haji saya udah baca Quran 8 juz. Mana cair 10 miliar? Emangnya yang nyairin gue? Kan yang nyairin Allah. Ntar gue tanya dulu Allah gimana dia? Oh orang dia perhitungan kok. Oh ya udah, sip. Terima kasih Allah. Nah lu jawab jangan perhitungan. Iya.
Terus gini Pak Haji, boleh nggak saya minta doa untuk suami saya gitu? Nggak mungkin gue doain. Enggak, Kan gue maksudnya nggak saya pernah. minta doa sama Allah. Ya Allah, Boleh. misalnya Boleh. Doanya apa? suami saya terbebas dari tuntutan hukum seperti yang itu difitnahkan. Boleh. Gitu. Nanti lo Boleh. ijab sama anak ya sama Allah, nanti anak yatim. Amin. Ya, kemarin Anak udah saya, ya. suami saya bebas dari tuntutan hukum. Nanti anak yatim. Amin. Oh, berarti tetap boleh doa ya. Boleh Oh, ke iya. Allah, jangan ke Iya. saya. Iya, Kan enggak. orang kadang Pak Haji doain dong. Udah lah, nggak ada kerjaan amat. Iya. Langsung ke Allah. Bisa? Ya, bisa. Terus Yuk. nganu Pak Haji, Pok, saya itu kan sejak anak saya udah selesai sekolah, terus saya nggak kerja. Saya kerjain apa yang ada, jualan apa-apa kayak gitu. Pak Haji. Pertanyaannya, Nah, saya itu kalau jualan A gitu rame laku terus besok selesai, rame laku terus besok selesai. karena lo lagi. belum datang ke RDAY, itu emang doa gue tiap malam. Biar lo kalau usaha maju bangkrut. Doa iya. gue tiap malam. Iya Pak Haji. Nanti pulang dari sini enggak? Amin 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 ya Pak Haji. Makasih Pak Haji. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Nama Jumilah dari Balikpapan, Kalimantan. Jumilah. Timur. Nggih, Jumilah nggih, dari Balikpapan. nggih. Kalimantan Timur. Kegiatan sehari-harinya apa? Saat ini lagi nganggur, Pak Haji. Sebelum nganggur, Kan sebelumnya ya jualan kayak kafe gitu, Pak Haji. jualan Terus apa? Kayak kafe, kayak minuman, makanan kayak ya. Ibu di Balikpapan tinggal sama siapa aja? Sendiri, Pak Haji. Udah pernah kawin belum? Pernah, Pak Haji. Cerai mati, cerai hidup? Cerai mati. Cerai mati. Dapat anak apa enggak? Kalau yang cerai mati ndak ada. Berapa kali ibu udah kawin selama hidup? Suami yang pertama, anaknya berapa? Ya yang suami pertama aja anaknya 1. Suami yang kedua? Ndak ada. Suami yang ketiga? Ndak ada. Keempat? Ndak ada. Kelima? Ndak. Oke. 3 aja. Ya yang terakhir ya nikah cerai mati itu, Pak Haji. Sama suami yang pertama? Nggih. Yang kedua nggak kawin lagi? Ndak. Kenapa? Kalau yang cerai mati ini bukannya ndak mau nikah lagi karena sudah sumpah. Dia bukan yang pertama tapi untuk saya yang terakhir. Jadi yang cerai mati ini suami yang keberapa? Yang 3. Lah kan tadi lu bilang. Iya. Yang ndak. pertama. Kedua. Yang Enggak, pertama ketiga, aja. keempat. Bos, lu tuh udah gue keker tau memeknya tuh. Gue kan ahli keker. Yang Bentuknya pertama tuh aja kotak. anak. Kalau lu suaminya pertama tuh oval. Kalau laki lu kedua tuh Soalnya bulat. anu Sekarang apa laki itu? lu ketiga kotak. Hah? Di balik. Hah? Makanya ndak dibalik peranakannya itu dibalik makanya ndak bisa nganu lagi terus mengani terus. Kalau Suami yang masih- pertama namanya siapa? Saiful, Suami yang kedua namanya siapa? Dodi. Suami yang ketiga namanya siapa? Yang ketiga Robino. Yang orang keempat? Banjar. Nggak ada Pak Haji sudah terakhir. Walaupun gak nikah, maksudnya ML sama lu ada berapa cowok? Nih, selama lu gadis sampai lu sekarang sekarang usia berapa nih? 50 Pak Haji. Hah? 50. 50 dari lu gadis. Ada berapa cowok yang noblos alat kelamin lu? Laki-laki, coba lu hitung. 1, siapa? Kalau yang pertama ya Saiful itu Pak Haji. Yang noblos alat kelamin lu. Iya. Yang noblos alat kelamin lu yang kedua? Yang Enggak kedua Dodi. nikah. Noblos tau gak sih noblos? ML. Iya. Yang kedua siapa? Kalau yang Siri Aris itu orang Malang. Yang ketiga? Yang ketiga yang anu ini Robino yang meninggal. Ya, yang keempat? Itu Siri Ya, siapa? namanya enggak lupa juga. Ya Pak Haji. Allah, lo ML maksudnya nggak apa kan enak, anyak. Papa Soalnya lagi, pikiran papa. nggak nyambung juga Kan. Pak Haji. Lo bilang dari awal nih saksinya nih, cowok-cowok ganteng.
Saya cuma satu Pak Haji, nggak mungkin udah gue keker. Kalau satu sih enggak, cuma Enggak. dia bukan yang pertama. Gue hitung tuh lo ada 8. Coba, 1 siapa? Seingat saya ya itu aja sih Pak Haji, soalnya yang lainnya enggak tahu nomornya. Lupa sama namanya tapi ingat sama nikmatnya. Nur, lo, nah ajarin Nur, lo kan pakarnya Nur. Ini pakarnya nih. Aduh. Mungkin kalau lo kemari jadi guyonan Nur ya, jadi humor apa? Represi ya Nur ya. Jadi intinya gini Mbak. Kuncinya nomor 1, kita semua lah bahasanya. Hati senang, rezeki Datang. jadi lo harus senang. Jangan meratapi nasib sama si ini atau anak mau ini atau jangan. Udah aja lo senang aja. Karena hidup ini emang udah di jalannya, skenarionya dari Allah. Nanti pasti kita dikasih yang terbaik. Pasti kita nanti dikasih yang terbaik. Pasti kita nanti dikasih yang terbaik. Begitu. Sekarang lo jadi kerdaya hajatnya apa? Jauh-jauh dari Balikpapan. Kalau ke sini niatnya alhamdulillah, pertama selama ini cuma lihat di YouTube. Ya, kedua terus udah bisa bertatap muka langsung sama Pak Haji. Terus yang paling utama saya itu kalau mata itu kalau kena debu kan enggak bisa nganu Pak Haji ya. Tapi kan minta tolong untuk niupkan. Nah, kenapa sih saya itu kalau selama ini sholat banyak sholawat, zikir kayak dulu cuma yang diharap karena dunia. Karena dunia, keinginan. Itu kita bisa istiqomah. Tapi seperti kayak mengejar bayangan sendiri. Nah, selama saya kenal RDAY, kenapa ya saya itu kok cuma dunia ibadahku, bukan karena lillahi ta'ala. Nah, terus sudahlah, saya diam dulu Pak Haji. Tapi kalau saya diam, apa yang saya bawa? Ibaratnya saya pakai baju kotor itu aja yang kupakai. Kapan ku cucinya? Udahlah ku ibadah. Sekarang lah nyuci lah. Dengan bangun jam 00 senyum, mandi pagi tahajud, baca Quran kan saya nyuci. Saya jalanin Pak Haji. Udahlah, apa hasilnya Allah aja yang pasrahkan aja sama Allah. Lillahi ta'ala. Ku jalanin Pak Haji. Bangun jam 00. Tapi kenapa selalu ada kendalanya Pak Haji? Nggak ada, nanti setelah ibu pulang dari RDAY nggak ada. Amin. Memang ibu selama ini dia kendala karena doa saya tiap malam minta sama Allah biar ibu ada kendala. Karena kalau ibu nggak ada kendala, ibu nggak datang ke RDAY. Nah itu Pak Haji, kalau kemarin ada uang 8 juta mau ke sini itu, kalau belum Allah ijabah, ridhoi, nggak akan, walaupun kita nekat pun pasti ada halangan. Tapi kemarin itu uangku tambah habis. Aku ingin ke RDAY, gelisah. Sudahlah nekat biar uang sedikit. Nekat, kalau ke RDAY mesti nekat Mbak. Kalau nggak nekat nggak bisa. Apa nganunya paksain nanti ke RDAY, hasilnya, paksain ke RDAY, paksain ke RDAY, paksain ke RDAY. Itu. Privat paksain, privat paksain, privat ini paksain. Saya nekat privat 2 juta Pak Haji. Terus yang ke Sentul yang 1 juta nekat juga. Ya. Biar aja uang habis, yang penting aku tahu apa nganuku diriku sendiri dah. Kalau memang bisa istiqomah dulu. Mbaknya jadi udah ikut sedekah yang 1 juta? Nggih. Yang buat acara ke Sentul? Nggih. Ya berarti besok ikut ke Sentul ya? Nggih. Iya. Mana Jadi tadi besok sama tanya saya sama Pak ijab Haji. di Sentul ya, sedekah 1 juta. Ijab besok di Sentul. Nggih. Di Hotel Futil. Nggih. Masalah Tuh, pulang. kita kurang badut perempuan. Mbaknya mau gak jadi Allah badut? aja. Badut Apapun perempuan lah kita juga kurang badut. Ikhlas lillahi ta'ala sama Mau ya jadi badut ya? Haji Yang Marco kemarin nyari badut perempuan kurang. Makanya kalau mbaknya dari Balikpapan nanti datang badut dari jadi Balikpapan. badut lah, jadi tumbal bahkan lillahi ta'ala udah Pak Haji. Mbak lucu.
Tapi yang penting alhamdulillah. Boleh. Jadi udah. mbaknya besok hari Rabu berangkat habis sholat subuh dari sini ya. Rombongan. Hari Selasa. Jadi nanti dicatat. Pak, yang ikut sedekah 1 juta disiapin mobilnya. Nanti mbaknya ikut mobil kita bareng-bareng. Oke. Nanti yang nyupir kameramen, yang istrinya 5. Banyak kan suaminya berapa tadi? 5 ya. Ya, mbak jadi kenek ya. Supirnya itu kameramen. Enggak deh, humor. Jadi mbaknya besok ijab ya, disentul ya. Cuma kenapa ya Pak Haji? Kan itu Mana mic-nya? iya. Kayak bangun itu terus harus dipaksa senyum kan Pak Haji? Iya harus senyum. Kenapa ndak bisa dipaksa ya Pak Haji? Bisa dong, mbaknya senyum sama tembok bisa gak? Nah Tembok. kalau gini itu bisa senyum. Tapi kalau kadang itu kalau sendiri itu kenapa walaupun dipaksa nganu apa kayak yang contohkan Pak Haji suruh udel gitu. Itu juga ndak bisa kenapa Pak Haji? Bisa mbak. Mbaknya kalau mau bisa senyum pada saat bangun, mbaknya nggak boleh pakai BH, bisa gak? Mainin pentilnya. Malah sering ndak pakai BH. Maunya Haji Marco itu kan. Kadang cuma pakai anduan aja ndak pakai baju. Oh iya, itu maunya Haji Marco tuh. Wow, seksi. Seksi. Bisa diajarin Tapi Pak Haji. sayang yang lihat cuma nyamuk Pokoknya sama gini, Mbak. tikus. Nggih. Saya pernah bikin acara naik off-road di Gunung Merapi. Ya Haji Marco ya. Betul. Kita bikin dulu 2019, 2019. Itu 100% hajatnya terkabul. Ya. Kita pernah bikin ijab di Candi Borobudur, 100% hajatnya terkabul. Kita pernah bikin ijab di Hotel Safira Magelang, Iya. 100% hajatnya terkabul. Nah, besok saya mau bikin acara di Hotel Futil bersama anak yatim sambil ikut lomba. Nah, kita butuh yang lucu-lucu. Nah, mbaknya jadi badut dah. Siap. Bikin yang bagian lucu biar anak yatim tertawa. Siap. Yang penting hajatnya terkabul, pulang dari RDI ke Balikpapan langsung Iya, terkabul. maunya Amin. lancar, terkabul, terus bisa privat yang 10 juta. Iya harus. Nggih. Ngobrol sama pentil tiap hari bisa, Nenen. Bisa Pak Haji? Bisa. Coba praktekin dulu Haji Marco biar tahu. Bos, ada liga sebelum gue tutup. Cowok-cowok nih ada mau nanya lagi ya sebelum saya tutup. Ada Pak. Apa? Mana mic-nya? Pinjam mic-nya. Kemarin kan udah dari sini Pak. Ah. Itu yang masalah utang itu gimana caranya? Yang utangnya pasti lunas Pak, utang Bank BRI. Ya. Kemarin udah nanya. Pak, saya nanya Mbak Rati. Mbak Rati kok bisa cair 400 miliar? Bacanya udah 12 juz ya Mbak Rati? Belum. Baru berapa? 2 juz. Yang bacanya 6 juz malah nggak cair. 10 miliar. Yang 8 juz malah nggak cair. 10 miliar. Yang 10 juz, betul? Nggak cair. Bahkan ada yang 12 juz. Tapi nggak rutin, nggak cair. Nggak taunya apa setelah kita pelajari nih, tim. Nggak taunya dia nggak konsisten. Plus dia berharap. Nah Bapak bisa gak jangan berharap? Bisa Pak, cuman ngucapin yang kemarin tuh ini waktu masih nagih orang banknya. Ya biarin haknya dia dong. Karena Bapak kan udah pakai duitnya dia. Bapak jangan terganggu. Kalau Bapaknya, Pak Haji saya udah baca Quran, saya udah bangun jam 00. Kok orang bang masih nagih terus? Nggak apa-apa bos. Tenang aja nanti kalau udah kebayar nggak nagih. Haji Marco juga begitu Pak. Pada saat Haji Marco sholat tahajud 7 bulan. Belum 7 bulan. Istrinya udah kasih warning. Betul gak? Betul. Ngomong gimana istri lo? Papa, ini kan Papa mulai bulan Januari, ini bulan Juli Pak. Harusnya udah terkabul Pak, sebentar lagi udah selesai. Mana yang mau terkabulnya? Kok belum kelihatan? Tuh. Akhirnya lemot bos. Datang kemari, ya Haji Marco senang-senang lah dulu ke Eropa karena hajatnya ekstrim. Gak boleh keluar dalam negeri, mesti keluar negeri.
Langsung dia ngejawab dalam hati, walaupun dia nggak ngucap dalam hati. Duit dari mana? Tuh, ya betul? Betul Pak Haji. Nah Bapak jalanin aja bos. Ya Pak, masih Pak. Bisa? Ya bisa Pak. Oke, bos ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya sedikit nih Pak. Untuk mandi malamnya Pak Haji, itu apa harus wajib pakai pandan? Harus pandan 9 lembar. Oh iya wajib ya pandannya. Pak, kenapa mesti pandan? Karena saya nyikapinnya kenapa nggak pakai air garam? Karena nanti takutnya Bapak jadi ikan asin. Iya Pak Haji. Kalau orang lain pakai air garam, goblok tuh. Jadi saya udah Pakai praktek. pandan Pak, bukan garam. Sudah praktek. Kalau garam tuh digoreng langsung. Oke. Udah Kenapa praktek pakai air pandan. pandan? Karena anak kecil, kalau bapak dan ibu pernah punya anak kecil bayi, Iya. itu bayi itu bau pandan, makanya malaikatnya banyak. Ada aja rezekinya, ada yang ngasih sepatu, ada yang ngasih baju, ada yang ngasih perlak, ada yang ngasih tempat makan tuh. Nah kita tipu tuh malaikat dengan kita mandi pandan, biar rezeki ada aja. Tuh artinya itu kan orang tanya, Pak Haji, kok mesti pakai pandan? Lo lihat deh restoran, lo lihat hotel-hotel yang rame. Pasti isinya pandan. Di toilet pandan dirajang, di rumah makan pandan dirajang. Atau lo makan deh di bebek tepi sawah dah. Tuh gue bocorin tuh. Isinya pandan. Atau lo masuk deh di hotel Dharma Wangsa. Isinya apa? Pandan. Nah, lo coba mandi pandan. Ya siap. Itu saya pakai pandan terus, cuma kadang-kadang itu stok pandannya habis gitu Pak. Nyolong. Nyolong bisa gak nyolong? Bisa. Hah? Banyak di tetangga banyak. Ya wis nyolong. Saya udah praktek itu hampir 1 tahun loh Pak Haji. Mandinya itu. Bos, pandan ki piro bos? Beli aja sebongkot. Nanti lo taruh di kulkas, disimpan, itu awet gitu loh. Kalau tadi gue bilang ngomong nyolong, humor bos, lo jangan diambil hati. Pak Haji, jauh biar nggak ngantuk ya. Tetangga banyak yang Takutnya dia nawarin. penafsiran nih, gila nih gue muridnya diajarin nyolong. Enggak bos, jangan, humor. Diralat ibu. Takutnya lo nggak bisa ajak bercanda ya. Ah? Sudah banyak yang terkabul Pak Haji. Udah banyak. Ya, saya Kapan terakhir bapak nenen sama istri? Iya, sebelum ke sini. Hah? Nenen? Mana buktinya? Gue kan belum bisa lihat. ML juga. ML-nya di atas kulkas atau di atas penggorengan kayak Noroh. Hah? Rohma ML di atas penggorengan, tapi kan dia alhamdulillah cair terus. Oh, Bapak udah meraktimu RDI ini? Iya, sudah setahun. Alhamdulillah udah ada yang terkabul Pak Haji. Cuma masalah ekonomi yang belum. Bos, tadi gue pandan gue suruh nyolong tetangga, humor ya bos, awas lo. Iya. Humor. Iya tahu. Tapi yang kemarin itu sakit kita itu, saya sakit yang benar-benar luar biasa Pak Haji, dia kasih anugerah. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya. Ya, saya tiba-tiba itu tidak ada tanda-tanda, tidak ada sakit apa gitu, enggak, terus tiba-tiba kena kanker rahim. Kanker rahim? Iya. Obatnya apa Ibu RDAY? Itu sama suami Iya, saya sholatin. dicentongin. Apa? Dicentongin sama sholat malam itu terus dicentongin gitu terus sambil setiap sholat malam nggak henti-henti sama. Mau tahu gak biar gak kambuh lagi? Mau. Alat kelaminnya bapak, batang sama biji direndam di rantang. Air rendemannya diminumin sama ibu selama 9 hari. Nanti gak kambuh lagi. Bisa? Iya. Daripada ibu ngemot langsung. Ibu pernah gak ngemot langsung alat kelamin bapak? Cuma seling keloloten. Aduh. Nur, lo gak denger Nur? Pakar segala pakar dari Depok. Oh, kelolodon. Keloloten. Kelolodon. Kelolodan itu apa Pak? Kenapa gak ditelan? Nggak bisa kan capek harus. Kelolodan itu apa? Kelolodan itu keselak. Oh. Jadi dia ngemot alat kelamin batangnya di suami keselak ke sini. Keselak. Oh. Hah? Berarti panjang ya Nur? Nur panjang apa? Gede Nur? Gue Bukan. seneng dia bisa ketawa. Gue seneng Nur. Udah lo di sini aja tiap hari datang tuh duduk situ tuh.
Kayak si kameramen Kan yang harus istrinya ngitung 5. 99, semakin lama semakin gede tuh terus Wah, saya kebayangin pasti air matanya keluar. sampai nangis ya. Sampai nangis ya. Ya, belum 99 udah Ah, tak kuatin sebentar gitu. ini acara apa sih? Gara-gara orang Magelang. Yo, Magelang. Iya, tapi saya bahagia banget Pak ketemu sama Pak YouTube-nya RDAY. Waktu itu kan Mama kasih tahu, udah kamu kayak gini dari sejak kita nikah kan nyun sewu banyak kendala kayak gitu. Coba kamu ikutin Pak Pak Haji nih, Pak Haji Dwi gitu. Terus intilah saya kena kanker itu, teruslah sama suami, terus tangan pernah nih nggak bisa gerak, itu aku kasih celana dalam di sini. Terus waktu kemo saya pakai kalung celana dalamnya suami. Nah, terus sampai sekarang dengar kabar tuh yang satu ruangan meninggal semua. Wow. Saya alhamdulillah sendiri gara-gara celana apa Bos, gimana mana nih? keadaan lu? Ini- Golelang. Alhamdulillah kemarin saya labkan terakhir Ya golelang. sembuh total. Wah, keadaan lu mana golelang? Ini Yang penonton. bau enggak apa saya pakai, terus aku liatin sama ibu-ibu yang di sana, ini Bu aku pakai ini, kok ibu seger sendiri, kita ini udah kayak apa ya, orangnya sakit kayak Iya, ibu kalau di saya kok kemo. seger sendiri, saya nggak seperti orang-orang, saya nggak seperti orang sakit lah kayak gitu. Kenapa ibu kok terus ibu nggak sakit seperti ini? Ya ini saya pakai celana Dalam suami cuma di itu leher aja, nggak ya. apa-apa. Terus ya memang doa suami juga, tapi celana dalam itu nggak ketinggalan, pasti di dalam sampai selesai. Sekarang dengar kabar yang satu ruangan itu kok semua Meninggal. Kan ada tamu RDI juga. Dia ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Dia 3 bersaudara. Kakaknya, adiknya. Nah, adiknya itu sakit. Dokter udah angkat tangan masuk ke ICU. Nah, dia telepon ke kita. Pak Haji, adik saya masuk di rumah sakit Yarsi, udah parah kondisinya. Udah Mbak, copot celana dalam kamu, kalungin di leher. Alhamdulillah tuh di ruang ICU pada meninggal. Dia doang hidup. Ini saya juga baru dapat kabar kemarin. Nah, coba praktekin. Iya, Jadi udah alhamdulillah banget. Teman-teman udah saya teleponi, saya WA, oh maaf udah meninggal kemarin gitu ya. Ya Allah, aku bersyukur sekali. kamu harus berterima kasih. Jadi nanti besok jangan sampai kelolodan ya. Isepnya agak lamaan ya. Pak Haji, Terima kasih. berarti kata orang Luyang tuh jangan di kemo dar nanti. Ya memang kemo sakitnya luar biasa ceritanya teman-teman, tapi saya alhamdulillah masih wajar nih, masih bisa nganu. Ya kan celana dalamnya suami Iya. dikalungin di leher, berarti ntar Anton begitu. Celana dalamnya Anton suruh dikalungin di lehernya Ambar. Terus celana dalamnya Rawati yang di Purwokerto suruh ditaruh di lehernya Pak Slamet. Terus celana dalamnya suaminya Rini suruh taruh dikalungin di lehernya Rini. Nah, cuman tuh yang kawin berapa kali tuh si Nani tuh. Nani ada gak lakinya Jack? Meninggal. Jadi pakai celana dalamnya orang Magelang aja Pak ya. Hah? Temennya. Oh celana dalamnya Temennya. Oh Uje. Uje mau gak Je? Ntar bini lo 5-5-nya demo. Bininya J5. Yo Pak Nur, ada yang mau diobrolin lagi ya? 1-2. Ada Bapak Ibu ada gak yang sebelum saya tutup? Tapi ada lagi Pak Haji, mantan suami saya kan kemarin jadi satu ya. Jadi ini suami yang keberapa? Kedua. Tapi Kenapa nggak yang ketiga? Ya udah, Tambah satu lagi. Udah satu aja, saya udah minta Allah udah dikasih seperti apa yang saya minta. Nggak mau nambah lagi? Enggak. Oke. Dan dia udah hebat, celana dalamnya. Oh ya? Alat kelaminnya gimana? Alat kelaminnya gede gak? Iya. Gubrak, kalah ikan mas koki. Itu Pak Haji mau mantan suami saya kan kemarin saya ngerawatnya 4 tahun tuh. Terus waktu itu kita jadi satu juga, suami saya ikut ngerawat mantan suami saya. Jadi satu, terus dia kan bilang aku duit cekelan kayak gitu. Terus Sekarang udah mati belum mantan? baru 100 hari. Mati? Iya. Oh iya. Terus Jangan memang- kerjain sama suami yang kedua. Dia nolong Lo ngerjain lo pura-pura ngobatin.
Pura-pura ngobatin suaminya dia. Tanya lu praktekin ilmu RDAY ya. Itu Pak Haji, apa celana dalam cebokan sama celana dalamnya tak buat masak nasi, Iya. terus kasih ke dia. Iya. Terus dia bilang enteng kayak gitu, terus dilihat di Pak Kiai katanya dia udah nggak punya cekalannya, pegangannya itu udah nggak ada. Iya. Terus setelah itu dia bisa Lewat. meninggal dengan tenang gitu. Dengan Terus tenang. meninggalnya Kenapa terus kamu nggak bikin cebokan kamu untuk suami kamu yang kedua biar dia meninggal dengan tenang? kan yang sakit Bas, lama. humor bas, bas, humor lo jangan bercanda lo. Saya humor. kasihan juga sama suami lah, apa mantan suami saya itu lama sakit udah 4 tahun. Iya. Ginjal stadium 5, kasihan dia, terus kasihan dia juga nunggu ke rumah sakit, terus dia terus yang nganterin ke sana. Jadi kamu masih ada suami sakit tapi dia setia sama kamu ya? Iya, dia malah ikut Ngerawat ya, suami, luar iya, biasa. iya. Jadi dia buktiin ya Iya. bahwa dia setia sama kamu ya. Iya. Jadi cocoknya dia digantiin apa enggak? Enggak. Oh, enggak. Jangan. Oke. Zep, ada lagi yang mau ditanyain Ibu sebelum saya tutup? Ada? Ini masalah sifat 18 sama sholatnya. Nah, sifat 18 ini kan selama ini seperti kayak mikir kan begitu kan? Nggak Pak? boleh. Nah, saya gini, sudahlah, semua sudah seizin Allah, semua sudah kehendak Allah, ngapain saya harus gini? Iya. Nah, seperti itu satu. Itu waras. Itu kan ndak perlu sholat nganu yang 10 itu Pak Ji. Nah, kalau terus yang ini saya tambahi sholat, saya gabungkan seperti Pak Nasrullah itu Pak Ji. Boleh. Nah, kan orang tua dua kan sudah meninggal. Saya sholatkan taubat bapak sama ibu, anak, Boleh, saudara, terus sama-sama saya tambahin Boleh. sholat taubat ego, Ya, boleh. terus kan itu Pak Ji ya. Boleh. Oke. Oke. Ada lagi sebelum saya tutup? Kasih Apa? Pak Haji, kemarin kan saya dikasih PR tuh waktu privat yang pertama. PR-nya apa? Katanya suruh nenen, tapi saya nggak pernah nenen, soalnya repot terus sih kerjaannya. Terus yang saya jalanin rutin, saya sholat yang sehari 68 kali. Itu sholat saya taubat. jalanin rutin. Terus kalau mandi Pertanyaannya malamnya, apa? tapi kadang-kadang ngantuk kelewatan nggak mandi karena capek banget sih siang habis jualan. Tapi alhamdulillah banget Pak Haji udah terkabul. Itu udah didatengin artis TikTok itu yang nge-review Nanakot. makanan saya, Nanakot. 4 orang. Ada Dedi Kuliner, ada Nanakot, ada Bang Pin, satu lagi siapa tuh yang review makanan saya. Jadi makanannya tambah rame, banyak yang nyari. Jadi pertanyaannya apa? Ya cuman maksudnya masih belum keputer kayak gitu Pak Haji. Nenen wajib. Bisa gak nenen wajib? Bisa Nenen bisa wajib. ngumpulinnya tuh setiap hari Jumat. saya Pokoknya nenen wajib. Bisa gak nenen wajib? Saya maunya nenen wajib. nggak pernah nenen soalnya repot terus. Oh Udah ya capek udah, banget sih ya Pak udah. Haji. Lupakan nenen. Oke, bos. Sip ya, terkabul ya. Ya besok hari Selasa ya, ijab ya. Disentuh kalau lo memang sibuk nggak apa-apa. Lo tiap hari datang duduk di situ aja dengerin. Yang penting lo butuh ketawa, butuh humor, oke? Kalau memang lo nggak bisa ketawa, nanti tamunya gue suruh telanjang bulat yang cewek. Bohong lo nggak ketawa. Sip, sampai ketemu lagi. Terkabul. Humor.